Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, ketemu lagi ya sama saya di Siwa Ramadan dengan NPM 1813031053. Ya, jadi di sini kita akan melanjutkan ke periode bulan selanjutnya, yaitu periode Juni ya. Karena kan sebelumnya kita sudah membahas periode bulan April dan juga periode bulan Mei. Oke, kita lanjut ke untuk periode Juni 2020. Freshman Tyler. Oke, kita mulai dari jurnal umum ya teman-teman. Di sini sudah ada soal dan juga hasil pekerjaan dari apa yang saya buat. Kita lihat di jurnal umum pada tanggal 4 ya, membeli perlengkapan Tyler tunai ya di sini ya, Rp1.100.000. Ini kita catat perlengkapan pada kas transaksinya. Lalu masuk ke tanggal 5, menerima pelunasan. Nah, ini pelunasan piutang pada tanggal 26 Mei, dibayar pada tanggal 5 Juni. Untuk pencatatannya kas pada piutang usaha senilai Rp200.000. Oke, lanjut masih tanggal 5. Sini ada pendapatan jasa yaitu tunai di sini dengan total kas pada pendapatan jasa untuk catatannya senilai Rp2.170.000. Ini kas pada pendapatan jasa yang tanggal 5. Kita lanjut ke tanggal 6. Tanggal 6 Juni menerima pelunasan. Nah, ini sama pelunasan piutang pada tanggal 26 Mei. Jadi pada tanggal 26 Mei ini baru dibayar pada tanggal 6 Juni. Catatannya kas pada piutang usaha senilai Rp380.000. Oke, lanjut ke tanggal selanjutnya yaitu 9 Juni. Menerima sewa ruko 2 lantai selama 1 tahun sebesar Rp54 juta. Oke, kita langsung catat saja yaitu piutang sewa pada pendapatan sewa atau transaksinya senilai Rp54 juta. Oke, ke tanggal selanjutnya yaitu 10 Juni. Menerima pelunasan. Nah, pelunasan piutang kembali nih dari tanggal 26 Mei dibayar di tanggal 10 Juni. Di kas pada piutang usaha untuk pencatatannya senilai Rp570.000 debit dan juga kredit. Lalu pada tanggal 12, nah ini ada pendapatan jasa. Nah, ini ada kredit atau piutang dan juga ada secara tunai cash. Jadi untuk pencatatannya kita catat dulu yang kas. Untuk kas sendiri totalnya itu ada Rp1.425.000. Lalu ada piutang usahanya yang belum dibayar dan masih kredit itu senilai Rp1.940.000. Dan untuk pendapatan jasa yang akan kita dapatkan nantinya itu senilai Rp3.365.000. Lalu lanjut ke tanggal 14 Juni. Sini membayar beban utilitas. Nah, secara tunai kita langsung saja tulis beban utilitas pada kas senilai Rp1.600.000. Langsung masuk ke tanggal 16 Juni, meminjam uang di bank Nusa senilai Rp50 juta. Karena ini kan meminjam, berarti kas pada utang bank senilai Rp50 juta. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke tanggal selanjutnya. Ini kan terakhir kita sampai ke utang bank. Oke, kita lanjut ke tanggal 18, menerima pelunasan. Nah, jadi 18-19 nih sama pelunasan piutang pada tanggal 12 Mei, dibayar pada tanggal 18 Juni dan juga pada 19 Juni. Oke, kita langsung saja catatannya teman-teman. Jadi di sini pada tanggal 18 ini kas pada piutang usaha senilai Rp240.000 dan juga pada tanggal 19 kas pada piutang usaha senilai Rp140.000. Untuk tanggal 21 Juni membeli perlengkapan Tyler. Nah, ini membeli perlengkapan senilai 1 juta secara tunai. Berarti kita catat perlengkapan pada kas senilai Rp1 juta. Lalu pada tanggal 22 Juni, nih menerima pelunasan lagi atas transaksi tanggal 12. Jadi untuk pencatatan pada tanggal 22 itu kas pada piutang usaha senilai Rp380.000. Nah, kan didapatkan angka Rp380.000 ini dari kan ada kategorinya tuh baju pria dengan puring, baju pria tanpa puring, lalu ada baju wanita dengan puring dan lain sebagainya. Kita kalikan saja harga per satu potongnya dengan berapa yang akan dipesan. Lalu pada tanggal 22 ada pendapatan jasa, di sini tunai semua teman-teman. Untuk pencatatan pada tanggal 22 itu kas pada pendapatan jasa senilai Rp3.235.000. Lalu ada tanggal 24, sini membayar gaji 3 karyawan, ingat 3 karyawan. Per satu karyawan senilai Rp3.250.000. Berarti kita kalikan 3. Dapatlah nih beban gaji pada kas senilai Rp9.750.000. Kita masuk ke tanggal 26, ada pendapatan jasa kembali. Namun di sini ada yang kredit dan juga ada yang langsung tunai. Jadi untuk pencatatannya kita catat yang tunai dulu. Untuk tanggal 26,
pertama kita catat adalah yang masuk ke dalam kas, yaitu senilai Rp2.275.000. Lalu ada piutang usaha yang masih kredit, yaitu senilai Rp2.100.000. Lalu untuk pendapatan jasa yang kita dapatkan itu senilai Rp4.375.000. Oke, kita lanjut ke tanggal selanjutnya, yaitu tanggal 27 Juni. Pengambilan uang untuk keperluan pribadi senilai Rp1.250.000. Untuk pencatatannya, tipe pada kas senilai Rp1.250.000. Untuk tanggal 28 Juni, menerima pelunasan atas transaksi, nah berarti pelunasan piutang. Tanggal 12, berarti kas pada piutang usaha senilai Rp380.000. Untuk tanggal 30 Juni, membeli AC LG setengah PK 2 unit. Satu unitnya Rp3.350.000, berarti beli 2 dikali 2 dong. Dapatlah peralatan AC LG pada kas nilai Rp6.700.000. Dan untuk total dari jurnal umum baik debit dan juga kredit di sini balance senilai Rp140.875.000. Ini balance ya. Itu jurnal umum, semoga teman-teman dapat memahaminya. Kita lanjut ke selanjutnya, itu yang kedua, itu diminta buku besar. Selanjutnya buku besar. Akun yang pertama kita bahas adalah kas. Jadi untuk kas ini kita lihat saja dari jurnal umum yang berkaitan dengan kas di sini. Seperti tanggal 4, tanggal 5, tanggal 5, tanggal 6, 10, kita masukkan ke buku besar yang nama akunnya kas. Masukkan, dan jangan lupa saldo awal pada bulan sebelumnya, itu bulan Mei. Kita masukkan di sini untuk tanggal 1. Perolehlah saldo akhir pada akun kas ini senilai Rp227.770.000. Lalu ke akun selanjutnya itu piutang usaha. Jangan lupa masukkan saldo awal bulan sebelumnya, itu bulan Mei, senilai Rp1.150.000. Lalu untuk ini yang berkaitan di jurnal umum dengan piutang usaha, kita pindahkan ke buku besar, sehingga diperolehlah saldo akhirnya Rp2.860.000. Terus selanjutnya akun perlengkapan, kita masukkan dulu saldo awal di bulan sebelumnya, bulan Mei, itu sebesar Rp500.000. Lalu di sini ada 2 kali membeli perlengkapan, sehingga diperolehlah saldo akhirnya Rp900.000. Nah, ini sudah ditambah dengan akun yang hadir setelah ayat jurnal penyesuaian senilai Rp1.700.000. Kita lihat di sini teman-teman. Ada beban perlengkapan. Oke, kita lanjut ke akun selanjutnya, itu sewa dibayar di muka. Saldo bulan lalu kita masukkan senilai Rp59.500.000. Bertemulah akun setelah ayat jurnal penyesuaian di sini. Perolehlah nominal akhirnya saldonya Rp57.750.000. Akun selanjutnya itu piutang sewa. Sini piutang sewa tanggal 9 ya teman-teman, senilai Rp54 juta. Selanjutnya ada peralatan mesin jahit. Nah, kita hanya memasukkan saldo di bulan sebelumnya, itu senilai Rp12 juta. Lalu ada akumulasi penyucian mesin jahit. Saldo awal di bulan lalu senilai 333 sekian, ini kita tambahkan dengan yang ada di ayat jurnal penyesuaian ini. Nah, kita tambahkan, dapatlah saldo akhirnya Rp500.000,01. Lalu ada akun peralatan mesin obras. Saldo awal saja yang kita masukkan di bulan sebelumnya, itu bulan Mei, senilai Rp3.900.000. Lalu ada akun akumulasi penyusutan mesin obras. Saldo awal di bulan lalu senilai Rp108.333,34. Kita tambah dengan akun yang hadir setelah jurnal penyesuaian. Saldo akhirnya didapat Rp162.500.01. Lalu ada nama akun peralatan AC, yaitu membeli AC pada tanggal 30 Juni, senilai Rp6.700.000 saldonya. Lalu masuk ke akumulasinya, kita dapatkan setelah jurnal penyesuaian senilai Rp93.055,56. Oke, kita lanjut ke penyisian piutang tak tertagih. Saldo awal bulan lalu, bulan Mei, kita masukkan, yaitu senilai Rp13.800. Kita tambah dengan penutupan piutang di jurnal penutup senilai sekian, sehingga saldo akhirnya itu dapatlah Rp49.550. Oke, kita ke akun selanjutnya ya teman-teman, yaitu nama akunnya utang bank. Jadi pada tanggal 16 Juni ini kita utang pada bank senilai Rp50 juta. Kita catat saja untuk saldonya juga Rp50 juta. Lalu ada akun selanjutnya, itu pendapatan diterima di muka. Saldo awal bulan lalu, yaitu bulan Mei, senilai Rp69 juta, ditambah dengan akun yang hadir setelah jurnal penyesuaian di sini senilai Rp51 juta. Jadi kita jumlahkan, dapatlah
juta rupiah untuk pendapatan diterima di muka. Lalu selanjutnya ada modal Nyonya Sahadah. Jadi untuk modal Nyonya Sahadah ini kita hanya memasukkan saldo di bulan lalu, yaitu bulan Mei, senilai Rp188.539.533,32 rupiah. Oke, akun selanjutnya itu Prive. Ini pada tanggal 27 Juni itu mengambil untuk keperluan pribadi sebesar Rp1.250.000, lalu ditutup pada jurnal penutup, nilainya sama ya di sini debit kredit, sehingga saldo akhirnya Rp0. Lalu akun selanjutnya yaitu pendapatan jasa, kita masukkan di jurnal umum ini pendapatan jasa, sehingga ketemulah penutupan pendapatan pada jurnal penutup, sehingga saldo akhirnya itu Rp0. Lalu ada akun pendapatan sewa. Pada jurnal umum ini pada tanggal 9 ada pendapatan sewa senilai Rp54 juta. Lalu ketemulah akun setelah jurnal penyesuaian senilai Rp51 juta di sebelah debit. Lalu ada juga di jurnal penutupan sewa senilai Rp3 juta. Jadi untuk saldo akhirnya itu Rp0. Lalu akun selanjutnya itu beban utilitas. Pada tanggal 14 kan kita membayar nih beban utilitas. Kita masukkan sebelah debit Rp1.600.000, lalu ditutup di jurnal penutup di sebelah kredit, jadi saldo akhirnya Rp0. Lalu akun selanjutnya itu beban gaji. Pada tanggal 25 itu kita membayar gaji membayar gaji ya, senilai Rp9.750.000 di sebelah debit, lalu ditutup kembali di jurnal penutup itu senilai sama di sebelah kredit, jadi saldo akhirnya itu Rp0. Lalu akun selanjutnya itu beban perlengkapan. Jadi di sini akunnya dua, itu setelah AJP dan juga setelah jurnal penutup. Untuk saldo akhirnya itu Rp0. Lalu ada akun beban sewa dibayar di muka, sama dua akun ini hadir setelah jurnal penyesuaian dan juga jurnal penutup. Untuk saldo akhirnya pun Rp0. Lalu ada akun beban penyusutan mesin jahit. Jadi untuk akun beban penyusutan mesin jahit sini sama dua akunnya hadir setelah AJP dan juga setelah jurnal penutup. Dan saldo akhirnya pun Rp0. Lalu ada akun beban penyusutan mesin obras. Dua akunnya pun hadir setelah AJP dan juga setelah jurnal penutup. Dan saldo akhirnya pun Rp0. Lalu ada akun beban piutang tak tertagih. Dua akunnya pun hadir setelah AJP dan juga setelah jurnal penutup, dan saldo akhirnya pun Rp0. Lalu yang terakhir yaitu akun beban penyusutan AC. Dan dua akun ini hadir setelah AJP dan juga setelah jurnal penutup, dan saldo akhirnya pun Rp0. Nah, demikianlah penyampaian dari bagian buku besar. Semoga teman-teman dapat memahami. Kita lanjut ke neraca saldo. Nah, jadi untuk neraca saldo ini akun-akun yang memang asli ya dari jurnal umum, belum ditambah dari AJP dan juga jurnal penutup. Dan untuk saldo-saldonya kita masukkan saja, baik itu sebelah debit ataupun sebelah kredit. Dan di sini untuk totalnya balance ya teman-teman, baik debit ataupun kreditnya senilai Rp374.930.000. Semoga teman-teman dapat memahami bagian neraca saldo ini. Kita lanjut ke ayat jurnal penyesuaian periode Juni 2020. Jadi di sini kan ada nih ya informasi data per 30 Juni 2020. Yang pertama, perlengkapan tersisa senilai Rp900.000. Kenapa di sini bisa 1.700.000? Kan kita lihat perlengkapan di sini 2.600.000 dikuranglah 900.000, diperoleh angka sekian. Untuk keterangannya beban perlengkapan pada perlengkapan. Lalu yang kedua, penyusunan mesin jahit, mesin obras, dan AC dengan estimasi umur ekonomis sebesar 6 tahun. Jadi diperoleh beban penyusunan mesin jahit akumulasi penyusunan mesin jahit senilai sekian, beban penyusunan mesin obras pada akumulasi penyusunan obras, dan juga beban penyusunan AC pada akumulasi penyusunan AC. Untuk nominalnya kita susutkan saja ya, kita bagi 6 tahun dan juga kita bagi 12 bulan. Lalu untuk yang ketiga itu sewa yang telah jatuh tempo senilai Rp1.750.000. Langsung saja kita tulis beban sewa pada sewa dibayar di muka senilai Rp1.750.000. Untuk yang keempat, sewa yang diterima dan terpakai senilai Rp3 juta. Jadi pendapatan sewanya kan kita lihat ya teman-teman di neraca saldo. Sini dimana pendapatan sewanya senilai Rp54 juta. Karena di sini diterima dan terpakai 3 juta, kita kurang 54 dikurang dengan 3 juta, diperoleh angka Rp51 juta. Oke, selanjutnya yang kelima itu penyusutan piutang sebesar 1,25% dari saldo piutang dagang.
diperolehlah akun itu beban piutang tak tertagih pada penyisian piutang tak tertagih. Untuk nominalnya Rp35.750.000. Dan untuk total akhirnya pun di sini balance baik debit ataupun kredit senilai Rp54.739.638,90. Ini penjabaran dari jurnal penyesuaian. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Oke, kita next lanjut ke neraca lajur. Jadi di sini neraca lajur Craftsman Tailor per 30 Juni. Untuk nama akunnya kita pindahkan saja yang ada dari neraca saldo ini ke dalam neraca lajur. Dan untuk akun yang di bawah ini teman-teman, akun yang di bawah ini tuh akun setelah jurnal penyesuaian ini. Kita pindahkan saja ke sini. Yang belum ada ya di sini di atas, kita taruh di bawah. Dan untuk nominalnya pun kita ambil dari neraca saldo. Ini kan ini keterangan bagiannya neraca saldo sampai balance pun ini neraca saldo. Untuk jurnal penyesuaian pun sama ya teman-teman. Kita ambil dari sini nominalnya dan untuk total pun sama. Ini. Lalu untuk neraca saldo disesuaikan ini pastilah dari neraca saldo dan juga ayat jurnal penyesuaian. Misalnya contoh untuk kelengkapan di neraca saldo debit 2.600.000, lalu di AJP-nya 1.700.000 sudah kredit, kita kurang berarti kan debit ketemu kredit kurang. Nah ini untuk contoh nih, kredit ketemu kredit jadinya bertambah 500.000. Nah itu untuk neraca saldo disesuaikan dan diperolehlah total akhirnya itu senilai Rp375.239.638,90. Lalu di sini ada laba rugi. Di laba rugi itu kita hanya mencatat yang berkaitan dengan pendapatan dan juga beban. Kita catat ke dalam kolom laba rugi. Dan untuk hasilnya pun di sini tidak balance untuk yang total pertama. Di sini minus Rp955.361,10. Dan untuk total yang balance-nya itu senilai Rp16.145.000. Lalu di sini ada bagian neraca. Jadi neraca ini kita catat yang belum ada di laba rugi dari neraca saldo disesuaikan ini sudah dikurangkan dari neraca saldo dan juga AJP. Kita pindahkan saja ke neraca dan untuk total pun yang pertama tidak balance dan selisihnya pun sama kayak laba rugi nilai Rp955.361,10. Dan untuk saldo untuk total akhir yang di neraca itu senilai Rp360.130.000. Nah ini untuk neraca lajur ya teman-teman. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Oke, next kita lanjut ke laporan keuangan yang kelima. Pertama ada laporan laba rugi periode 30 Juni 2020. Ada pendapatan jasa senilai Rp13.145.000. Dan ini tidak ada temannya, untuk total pun sama. Lalu ada beban operasional, ini beban-beban ya, ini beban utilitas, beban gaji dan seterusnya. Kita total dapatlah angka sekian. Dan untuk total beban operasional sekian. Nah ini kita kurangkan ya teman-teman, Rp13.145.000 dikurang dengan Rp15.149.638,90. Sehingga di sini diperolehlah Rp2.004.638,90. Nah, sini ada tambahan dari pendapatan sewa senilai 3 juta, sehingga ditambahlah 3 juta, 2 juta sekian ini ditambah dengan 3 juta, diperolehlah angka Rp995.361,10. Dan ini laba ya, tidak minus, jadi termasuk laba bersih setelah pajak. Nah, ini untuk laporan keuangan untuk laporan laba rugi. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Baiklah teman-teman, kita lanjut ya, masih dalam laporan keuangan, yaitu selanjutnya ada laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Nah, untuk periode yang berakhir 30 Juni 2020. Jadi di sini ada modal awal yang kita peroleh dari yang sudah kita kerjakan tadi senilai Rp188.329.533,32. Tidak ada tambahan investasi. Lalu di sini ada laba kita peroleh dari sini tadi ya, laporan laba rugi senilai Rp995.361,10. Lalu ada Privo yang diambil oleh pemilik pada tanggal 27 Juni senilai Rp1.250.000. Nah, ada kenaikan dan juga penurunan modal ini kita peroleh dari jumlah dari laba dan juga Privo. Diperolehlah minus Rp254.638,90. Nah, untuk modal akhir ini jumlah dari modal awal ditambah dengan kenaikan atau penurunan modal.
diperolehlah angka Rp188.074.894,42. Nah, ini penjelasan dari laporan perubahan modal atau ekuitas. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Oke, kita lanjut ke laporan neraca ya teman-teman. Jadi di sini ada laporan neraca dari Freshman Tyler periode yang berakhir 30 Juni 2020. Jadi di sini ada kolom aset dan juga kewajiban dan ekuitas. Aset sendiri itu terbagi menjadi dua, aset lancar dan juga aset tidak lancar. Aset lancar sendiri itu terdiri dari kas, piutang usaha, piutang sewa, perlengkapan, dan juga sewa dibayar di muka. Untuk nominalnya kita masukkan saja. Lalu untuk total aset lancar itu senilai Rp336.280.000. Lalu ada aset tidak lancar terdiri dari mesin jahit dan juga akumulasi penyusutan mesin jahit. Untuk nilai bukunya senilai Rp11.459.999,99. Lalu ada mesin obras dan juga akumulasi penyusutan mesin obras dengan nilai buku Rp3.737.499,99. Lalu ada peralatan AC dan juga akumulasi penyusunan AC dengan nilai bukunya Rp6.606.944,44. Lalu ditambah dengan penyisian piutang tak tertagih nilai Rp-Rp45.550.000. Lalu untuk total dari nilai buku mesin jahit, akumulasi mesin jahit dan juga obras dan juga AC ini dapatlah angka Rp21.794.894,42 dengan total aset yang kita peroleh yaitu Rp358.074.894,42. Ini baru total aset, kita hitung di bagian kewajiban dan ekuitas. Nah, kewajiban juga terbagi menjadi dua, kewajiban lancar dan juga kewajiban tidak lancar. Kewajiban lancar ada pendapatan diterima di muka senilai Rp120 juta. Untuk total kewajiban lancar juga Rp120 juta. Lalu ada kewajiban tidak lancar, yaitu dari utang bank senilai Rp50 juta. Untuk total kewajiban lancar senilai Rp50 juta. Lalu ada ekuitas atau modal, itu yang kita peroleh dari laporan perubahan modal ya, modal akhir ini, bukan modal awal. Diperolehlah angka Rp188.074.894,42. Sehingga total kewajiban dan ekuitas yang kita peroleh itu Rp358.074.894,42. Dan ini balance ya teman-teman ya, antara hasil total aset dan juga total kewajiban dan ekuitas. Nah, ini penjelasan dari laporan neraca, semoga teman-teman dapat memahaminya. Kita lanjut ya teman-teman ya, ke jurnal penutup. Freshman Tyler jurnal penutup per 30 Juni 2020. Jadi di sini kita peroleh yang pertama tanggal 30 Juni itu pendapatan jasa. Jadi pendapatan jasa ya teman-teman. Senilai Rp13.145.000. Lalu ada pendapatan sewa senilai Rp3 juta. Lalu ada ikhtisar laba ruginya total dari pendapatan jasa dan juga pendapatan sewa senilai Rp16.145.000. Nah, ikhtisar laba rugi ini total dari beban utilitas, beban gaji, beban perlengkapan, beban sewa, beban penyusutan mesin jahit, beban penyusutan mesin obras, beban penyusutan AC, dan juga beban piutang tak tertagih. Untuk total dari ikhtisar laba ruginya senilai Rp15.149.638,90. Lalu ada modal pada prive yang kita peroleh pada tanggal 27 Juni di mana sang pemilik ini mengambil uang ya untuk keperluan pribadi senilai Rp1.250.000. Lalu yang terakhir ada ikhtisar laba rugi pada modal, kita peroleh angka Rp995.361,10. Kita peroleh dari ini ya, tadi yang sudah dapat dari laporan laba rugi. Nah, untuk total dari jurnal penutup sendiri itu Rp33.540.000 antara debit dan juga kreditnya. Di sini balance. Tidak ada selisih antara debit dan juga kreditnya. Nah, ini penjelasan dari jurnal penutup ya teman-teman. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Oke, baiklah teman-teman, setelah jurnal penutup kita ke tahap yang ketujuh nih ya, neraca saldo setelah penutupan. Oke, Freshman Tyler, neraca saldo setelah penutupan per 30 Juni 2020. Jadi di sini untuk nama akunnya kita tulis saja teman-teman. Kas, piutang usaha, piutang sewa, perlengkapan, sewa dibayar di muka, dan juga seterusnya di sini. Kalian lihat saja pada tugas kerja saya di sini. Untuk nominal pun sama, kita masukkan saja yang sudah kita hitung sampai dengan jurnal penutup tadi.
Nah, untuk total dari neraca saldo setelah penutupan di sini balance baik debit dan juga kreditnya senilai 358 juta 880 ribu rupiah. Di sini balance antara debit dan juga kredit. Oke, untuk neraca saldo setelah penutupan, semoga teman-teman dapat memahaminya. Oke, kita lanjut ke tahap yang terakhir, yaitu jurnal pembalik. Jadi, Crashman Taylor jurnal pembalik per 1 Juli 2020. Kita perolehlah ada dua di sini. Sewa dibayar di muka pada beban sewa yang pertama senilai Rp1.750.000. Lalu ada pendapatan diterima di muka pada pendapatan sewa senilai 51 juta sebelah debit, juga 51 juta di sebelah kredit. Sehingga total dari jurnal pembalik di sini balance nilai 52.750.000 rupiah untuk sebelah debit, juga sebelah kreditnya sama. Ini balance ya teman-teman untuk jurnal pembalik per 1 Juli 2020 Crashman Taylor. Nah, mungkin sampai sini untuk penjabaran jurnal pembalik. Semoga teman-teman memahaminya, dan ini juga mengakhiri ya siklus akuntansi dari bulan April, Mei sampai dengan bulan Juni per tahun 2020 untuk Crashman Taylor. Nah, semoga setelah pembahasan sampai dengan bulan Juni ini teman-teman dapat memahaminya dan juga dapat mempelajarinya secara berulang ya teman-teman, karena kita itu tidak mungkin dapat memahaminya secara instan. Kita harus mengulang-ulang, belajar terlebih dahulu, pelan-pelan, bertahap, sehingga kita dapat memahaminya secara baik dan juga maksimal. Semoga apa yang disampaikan pada video saya ini dari bulan April, Mei, Juni itu dapat bermanfaat buat teman-teman semua, dan teman-teman semua itu dapat mengerti apa itu siklus akuntansi. Semoga video ini dapat bermanfaat. Juga semoga video ini dapat memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah praktik akuntansi yang diampu oleh Ibu Fani Ramawati. Oke teman-teman, terima kasih semuanya telah menonton video ini. Maaf teman-teman apabila masih ada terdapat salah kata. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan teman-teman dapat memanfaatkan apa yang ada dalam video ini.